Presiden pertama Indonesia, Soekarno, sampai memenjarakan Buya Hamka yang menolak PKI sampai harus meminum air kencingnya sendiri. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Ayo kita kupas hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia MUI, Tengku Zulkarnain, angkat bicara soal kemungkinan kebangkitan kembali gerakan Partai Komunis Indonesia. Dalam acara Indonesia Lawyers Club Selasa 29 bulan 9 tahun 2020, Tengku Zul mengatakan bahwa ideologi tidak akan pernah mati sebab di dalam Al-Quran dan hadis juga diterangkan soal perkara ini. Menurutnya, mengatakan ideologi akan mati berarti menantang teori ilmiah. Ideologi tidak akan pernah mati, hidup terus. Al-Quran dan hadis juga seperti itu. Kalau ada yang mengatakan ideologi akan mati, ini menantang teori ilmiah, ujar seperti yang dikutip.com. Lebih lanjut lagi, Tengku Zulkarnain menuturkan bahwa saat ini sudah nampak gejala kebangkitan gerakan PKI, sebab pemerintah sekarang dianggap memberi angin segar kepada PKI untuk bergerak secara leluasa. Apakah mungkin PKI itu masih hidup? Saya melihat gejalanya mulai nampak mirip dengan masa pemerintahan Bung Karno. Pemerintahan tahun ini memberi angin kepada PKI. Dalam kesempatan tersebut, Wasekjen MUI ini juga menjelaskan bahwa soal sempat terjang PKI semasa Orde Lama atau pemerintahan Soekarno waktu itu, orang-orang komunis yang awalnya berafiliasi dengan Uni Soviet disebut berganti haluan menjadi kepala Cina. Tengku Zul bercerita bahwa usai diterima lagi, PKI kala itu bahkan bisa menduduki posisi keempat dalam pemilu. Hal tersebut membuat Bung Karno memasukkan orang PKI ke dalam jajaran menteri. Oleh sebab itu, Muhammad Hatta selaku wakil presiden kala itu mengundurkan diri. Oh, ternyata pengunduran diri wakil presiden Bung Hatta inilah alasannya. Ayo kita lanjut lagi teman-teman, ya kita kupas hingga tuntas semua. Mereka memasukkan ke pemilu pemenang keempat. Pemenang pertama PNI 58 kursi konstituen. Kedua, Masyumi 58 kursi secara konstituen. Ketiga, Partai NU 38 kursi. Dan keempat adalah Komunis pimpinan Aidit 28 kursi. Kemudian Bung Karno memasukkan mereka masuk ke dalam kabinet. Ini pengkhianatan bangsa tahun 1948. Dimasukkan sebagai menteri dan menyebabkan Muhammad Hatta menarik diri dari wakil presiden. Gak mau Hatta kerjasama dengan komunis. Tengku Zulkarnain menjelaskan, menambahkan bahwa Bung Karno pernah memenjarakan sejumlah rekan seperjuangannya yang menolak PKI. Salah satunya adalah ulama besar Buya Hamka. Selama 2 tahun lebih, sampai-sampai ia harus meminum kencingnya sendiri. Sempat meminum kencing. Apa salahnya Buya Hamka? Kapitalis bukan, karena beliau menolak PKI, menolak komunis, tuturnya. Wasekjen MUI tersebut lantas maju ke era tahun 1965. Ia menyebutkan bahwa waktu itu PKI yang dipimpin Aidit melakukan pemberontakan. Mereka yang dibunuh adalah ulama atau para tokoh agama. Dalam hal ini, Tengku Zul menyinggung keterkaitan PKI dengan Nasakom buatan Bung Karno. Nasakom bersatu
sejak tahun 1960. Tahun 1965 yang paling banyak dibunuh kiai dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Kawannya dari satu koalisi, kata Tengku. Kalau Bu Sukmawati tadi bilang di Rusia mereka membunuh para feodal, di sini mereka membunuh kiai. Kok imbahnya? Lebih lanjut lagi, Tengku Zulkarnain mengatakan bahwa sikap racing ini berbahaya sebab PKI yang memberontak pada tahun 1965 tersebut diadili di pengadilan negara. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena PKI yang memberontak tahun 1965 itu dihukum di Pengadilan Negara, Pengadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI tegasnya. Kalau bilang PKI biar aja mau betul mau salah, kan berarti menampar wajah sendiri. Mahfud MD dan rezim sekarang menampar wajahnya sendiri karena keputusan pengadilan dikangkangnya sendiri tuturnya. Menurut Tengku Sul, seharusnya pemerintah sekarang ini ketika ada media sosial tulisan soal PKI, rekayasa Soeharto, pemerintah langsung menangkapnya sebab hal itu menyalahi peraturan peradilan sebelumnya. Harusnya pemerintah menangkap orang itu. Anda menantang pengadilan soal PKI, tangkap dong, jangan dibiarin. Banyak sekali ambigu di negeri ini sekarang, tegas Tengku. Nah, itulah tadi teman-teman ya, bahwa ternyata salah satu ulama besar kita yang menantang kehadiran PKI, yaitu Buya Hamka, sempat dipenjarakan oleh Bung Karno ya. Sampai-sampai beliau harus meminum kencingnya sendiri. Ya wallahualam, tetapi pemberitaan yang saya bawakan ini punya sumber. Saya tidak sembarangan mengangkat pemberitaan ya teman-teman semua ya. Nah ini mudah-mudahan adanya kisah sejarah yang faktual news paparkan, kita sebagai warga negara lebih berhati-hati lagi, lebih bersatu lagi, dan lebih solid menjaga negara kesatuan Republik Indonesia sebagai titipan para pejuang-pejuang terdahulu kita, baik itu dari para ulama, tentara, dan juga rakyat Republik Indonesia yang sudah berjuang. Maka kita harus menghormati mereka, menjaga kepercayaan mereka, yaitu Indonesia kita jaga dengan baik, kompak, yang salah kita tegur ya. Jadi dari rakyat, TNI, Polri harus bersatu dengan pemerintah. Jadi insya Allah negara ini bisa kita jaga sejemawa, dan kita menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kearifan lokal ya teman-teman ya. Mudah-mudahan cek channel kami Faktual News 77 terus memberikan informasi yang bermanfaat, yang faktual. Tak henti-hentinya kami memohon dukungan channelnya dengan cara like, subscribe. Jika tidak ingin ketinggalan info-info berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya, dan tolong berikan pendapatnya. Nanti kita berdiskusi lewat komentar. Selanjutnya kalau video ini memang seyogyanya bermanfaat, saya mempersilahkan untuk di-share ke rekan-rekan semua. Kita sama-sama belajar sejarah. Nah, sekian dari kami Faktual News 77. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.